Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Juni Khalid dengan NPM 2217051021 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai finite state automata atau finite state machine. Finite state machine ini adalah suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan menghasilkan output. Finite state machine atau FSM atau FSA memiliki state kedudukan keadaan yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah dari suatu state ke state lain berdasarkan suatu input. Perubahan state ini dinyatakan dengan fungsi transisi. FSA tidak memiliki tempat penyimpanan sehingga kemampuan mengingatnya terbatas. Contoh dari finite state automata ini adalah lampu, gear sepeda motor, permen tic-tac-toe, catur, dan sebagainya. Secara formal, FSA dinyatakan dengan 5 tupel, di mana key ini adalah himpunan state atau kedudukan, sigma ini adalah abjad, himpunan simbol input atau masukan, delta ini adalah fungsi transisi, S ini adalah state awal atau kedudukan awal, S merupakan elemen dari key, dan F ini adalah himpunan state akhir, F bagian dari key. Di sini ada contoh dari finite state machine. Lingkaran menyatakan state atau kedudukan. Label pada lingkaran adalah nama state tersebut. Jadi nama dari state-nya ini adalah even dan odd atau genap dan ganjil. Busur menyatakan transisi, yaitu perpindahan kedudukan state. Busur ini menandakan perpindahan state-nya. Lingkaran didahului sebuah busur tanpa label menyatakan state awal. Lingkaran didahului sebuah busur tanpa label, berarti state awalnya adalah even atau genap. Lingkaran ganda menyatakan state akhir atau final. Jadi finalnya adalah di odd atau ganjil. Dari diagram transisi ini, key di mana di sini adalah himpunan state atau kedudukan. Jadi state-nya ada even dan odd. Lalu sigma ini adalah abjad, himpunan simbol input atau masukan, itu ada 0 dan 1. S ini adalah awal, jadi state awalnya itu ada di even, dan karena state awal itu bukan himpunan, dia cuma satu, jadi dia tidak ada kurung kurawal. Sedangkan untuk F yaitu state akhir bisa berjumlah beberapa atau banyak, jadi dia merupakan himpunan menggunakan kurung kurawal. State akhir ada di odd, dan delta ini adalah fungsi transisi. Jadi di sini even 0 berarti dia balik ke even. Even 1 dia ke odd 0 dia kembali ke odd 1 dia ke even. Untuk tabelnya itu seperti ini. Karena mesin di atas merupakan pengecek pariti ganjil, maka himpunan state akhir yang menyatakan input diterima oleh mesin adalah odd. Jika mesin mendapatkan input 1101, urutan state menjadi 1 1 0 1. Karena dia berakhir di odd di final state, jadi dia diterima oleh mesin. Sedangkan jika inputannya adalah 101 dia ada di even atau genap, dan ini bukan state akhir, maka dia ditolak oleh mesin. Finite state machine itu dibagi menjadi dua, yaitu DFA atau deterministic finite automata, automata berhingga yang pasti, dia tetap atau tertentu. Kemudian ada NFA, non-deterministic finite automata, automata berhingga yang tidak pasti. Perbedaannya adalah untuk DFA, setiap pasangan state masukan selalu tepat ada satu state berikutnya. Untuk NFA itu dia bisa memiliki 0 atau lebih pilihan untuk state berikutnya. Untuk deterministic finite automata,
dari suatu state ada tepat satu. Ada tepat satu, itu contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari DFA, di mana untuk key-nya itu dia ada A, B, dan C. Untuk state awalnya itu dia ada di A. Untuk state akhirnya itu dia ada di C. Untuk simbolnya itu dia ada 0 dan 1. Dan untuk transisinya adalah jadi dari A ke 0 itu adalah B. Oh, A ya. Dan untuk A ke 1 itu adalah B. Untuk B ke 0 itu adalah C. B ke 1 itu adalah A. C 0 itu adalah B. Lalu C 1 itu adalah C. Jadi seperti ini. Ini adalah transisinya. Lalu ini adalah simbolnya, itu ada 0 dan 1. Di state akhirnya itu ada di C. Awalnya itu state awal adalah A. Dan himpunan state-nya itu ada A, B, C. Seperti itu. Lalu untuk non-deterministic finite automata. Contohnya adalah seperti ini ya. Jadi di state-nya itu ada key 0 dan key 1. State awal adalah key 0. State akhir ada di key 1. Untuk ininya sama ya, 0 1. Transisinya key 0 0 itu adalah key 0 sendiri dan key 1. Ini yang membedakan DFA dengan NFA, di mana NFA itu dia bisa bercabang ya, bisa nolnya ini bisa 2. Ada yang ke sini dan ada yang ke sini. Bisa juga dia nggak punya 0, kayak si key 1 ini dia nggak punya simbol yang 0, dia cuma ada 1 doang. Nah, untuk key 0 1 itu dia ke key 1. Untuk key 1 ke 0 itu dia nggak ada, jadi kita bikin dia jadi 0. Himpunan kosong. Karena 0-nya nggak ada ya. Lalu key 1 itu dia balik ke key 1 dan key 0. Nah, ini dia transisinya untuk yang NFA ini ya. Key 0 0 itu key 0 dan key 1, key 0 itu jadi key 0 1 itu ke key 1, key 1 0 itu dia himpunan kosong. Key 1 1 1 itu dia ke key 0 dan key 1. Berikutnya adalah ekuivalen, persamaan dari dua automata ya, ada 2 automaton. Jadi kita bisa
menentukan ekuivalensinya itu dengan kondisi-kondisi seperti ini. Yang pertama itu adalah inisial dan final state-nya itu harus sama. Kemudian every pair of state, pasangan state yang dipilih itu dari automaton aja, dari different automaton yang berbeda. Jadi pasangannya itu dari sini dan di sini pasangannya. While combining the state with the input alphabet, the pair must be either final state. Nah, di sini untuk menentukan dia ekuivalen atau bukan, dia harus sama ya. Pasangannya itu harus sama. Kalau yang dari sini, dari automaton 1 ini dia nanti ke final state, di automaton 2 ini juga pasangannya harus ke final state. Kalau dia nggak ke final state, berarti dia tidak ekuivalen. If the resultant pair has different type of state, then it will be non-equivalent. Dia nggak bakal ekuivalen. Jadi kita lihat di sini ya gambar ini. Step satunya initial final state-nya sama. Jadi kondisi pertama terpenuhi ya. Lalu kita cek for each state ya. Kita ngecek satu-satu. Pertama nih Q1 dan Q4. Q1, Q4, C. Q1 C itu dia ke final state, Q4 C itu dia ke final state. Berarti keduanya final state. Terus itu Q2, Q5 ke C itu dia intermediate state, Q5 juga intermediate state. Sama ya. Yang C-nya. Oh, untuk yang D dulu. Q1 D itu intermediate, Q4 D itu dia intermediate. Q2 Q5 untuk yang D dia ke final state, yang ini juga automaton 2 juga ke final state. Jadi sama. Dan seterusnya ini kita cari terus, dan di sini contohnya sama semua ya. Jika seperti ini dia sama semua, maka dapat dikatakan bahwa kedua automaton ini adalah ekuivalen. Berikutnya di sini adalah contoh kedua. Kita compare. Ini Q1 ke C dia kembali ke sini, Q4 C dia ke final state juga. Jadi automaton 1 dan automaton 2 ini dia sama-sama final state. Lalu untuk yang D-nya dia Q2, yang D-nya ini Q5. Itu artinya keduanya ke intermediate state. Berikutnya Q2, Q5. Yang C itu dia ke intermediate, yang ini juga ke intermediate. Sama. Dan di sini di Q2 yang D itu dia ke final state. Sedangkan di sini dia ke intermediate state. Di sini tidak sama ya, salah satunya final state, salah satunya intermediate state. Maka dari apa yang kita cari di sini, itu kesimpulannya adalah the given automata are not equivalent. Dia nggak sama, dia nggak equivalent karena salah satunya ini dari yang semuanya ini dia udah ada yang beda nih. Jadi nggak perlu kita lanjutin sampai ke Q3, Q6, Q2, Q7 nggak perlu kita lanjutin karena ini udah ada yang nggak valid. Jadinya ini tidak ekuivalen. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.